Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di channel Saya Hidup dan jumpa lagi bersama saya Bapak Tio gitu kan. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas kelanjutan episode sebelumnya gitu kan, yaitu tentang materi kimia gitu kan. Dan pada tema kali ini itu saya akan bahas selayang pandang kimia gitu sebelum masuk ke materi inti ya gitu supaya nggak kaget gitu kan. Jadi tema kali ini adalah gitu ya, perhatikan ya, kimia sahabat manusia ya. Karena kimia sahabat manusia, yang namanya sahabat ya jangan dimusuhi gitu kan. Jadi kimia itu sahabat manusia jangan dimusuhi, tapi harus kita rangkul gitu kan. Nah, kenapa kimia itu harus kita rangkul, tidak dimusuhi gitu kan? Karena dengan belajar kimia itu sesungguhnya sesuatu hal yang gampang dan menggembirakan gitu dan mudah dilakukan oleh kita gitu kan, seperti itu ya. Nah, kemudian kok bisa begitu ya? Kenapa dengan membelajar kimia itu kok gampang gampang dan menggembirakan gitu? Kenapa? Ya, tentu saja kenapa? Karena kita bisa melakukannya gitu karena apa yang kita bahas dalam pelajaran kimia, baik di kimia di SMA maupun di perguruan tinggi itu sudah kita alami dalam keseharian kita. Begitu kita lahir itu kita langsung berhadapan dengan aktivitas kimia sehari-hari gitu kan. Misalnya gitu kan, makan ya, makanan yang kita makan ya kan, kemudian oksigen yang kita hisap, kemudian air yang kita minum ya. Kita pergi ke sekolah atau ke kantor itu naik kendaraan bermotor. Nah, itu kan kendaraan bermotor itu kan menghasilkan CO ya gitu kan, dan CO2 gitu. Nah, itu semuanya kan senyawa kimia gitu kan. Jadi kita sudah berkenalan dengan kimia gitu kan. Kemudian oksigen yang kita hirup ya kan. Nah, itu kira-kira dari mana gitu kan. Nah, bagi yang sudah paham itu asalnya dari tanaman gitu kan. Kita menghirup oksigen itu dihasilkan dari tanaman gitu kan. Jadi tanaman ini memberikan andil yang besar dalam kehidupan manusia gitu kan. Manusia bernapas mengeluarkan CO2 gitu kan. Manusia bernapas mengeluarkan CO2 ya kan. Kemudian manusia bernapas mengeluarkan CO2, dan CO2 ini akan dihisap oleh akar tanaman gitu kan. Nah, akar tanaman itu di sisi lain akar tanaman itu juga menyerap air gitu kan. Jadi manusia menghirup CO2, mengeluarkan CO2. Nah, kemudian dihisap oleh tanaman. Nah, di sisi lain tanaman juga menghisap air dari akarnya gitu. Nah, dengan gabungan antara air dan CO2 ini gitu kan menghasilkan karbohidrat dan air gitu kan, dibantu oleh klorofil ya. Klorofil itu zat hijau daun. Nah, proses ini dari CO2 plus air menghasilkan karbohidrat dan oksigen, itu merupakan proses fotosintesis gitu kan. Merupakan proses fotosintesis gitu kan, dan itu merupakan reaksi kimia gitu kan. Jadi kita berhubungan erat dengan kimia, tidak bisa jauh dengan kimia kita ya, manusia itu. Nah, oksigen yang dihasilkan itu dihirup oleh manusia gitu kan, untuk keberlangsungan hidup manusia gitu, karena kita sudah tahu tanpa oksigen kita lewat gitu kan, seperti itu ya. Oke, jadi itu fungsinya kita mempelajari kenapa kita harus akrab dengan kimia gitu kan. Nah, kemudian proses ini itu akan kita alami sehari-hari sampai akhir hayat gitu kan, tidak bisa dihindari gitu kan. Kemudian dari mana kita mendapat makanan gitu kan. Nah, makanan yang kita makan sehari-hari ini itu adalah berasal dari tanaman dan tumbuhan gitu kan. Berasal dari tanaman, tumbuhan, dan hewan gitu kan. Nah, makanan ini yang kita makan dari tanaman dan hewan itu terdiri dari sesuatu yang sangat kita butuhkan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, zat gizi gitu kan. Dan semua ini merupakan zat kimia ya. Jadi dari tadi itu makanan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, zat gizi itu merupakan zat kimia gitu kan. Jadi kita tidak bisa lepas dari kimia dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga air yang kita minum itu dari mana gitu kan? Dari air tanah gitu kan. Setelah diolah tentu jangan langsung ditenggak gitu ya. Itu nanti kalau yang
bukan bolang itu lewat gitu kan, seperti itu. Kalau yang bolang nggak ada masalah gitu kan dari air kendi gitu, tapi kalau yang tidak bolang harus diolah dulu gitu kan, baru bisa diminum. Tapi semua itu baik yang langsung atau diolah itu semua berasal dari air tanah. Dari mana sih air tanah? Nah, air tanah itu berasal dari air hujan yang dicurahkan oleh Tuhan ya, dari Allah, itu dari langit gitu kan. Nah, kemudian air tanah yang dari langit itu masuk ke dalam permukaan air tanah dan akan terserap ke dalam bawah tanah gitu kan. Dan ini akan menghasilkan sumber-sumber air gitu kan, sumber air dan sumber mata air ya, sumber mata air, dan ini berguna untuk kehidupan manusia gitu. Tidak hanya manusia saja, hewan juga, tumbuhan juga gitu kan. Jadi segala macam makhluk yang berada di bumi itu membutuhkan air tanah yang berasal dari langit gitu, yang diturunkan oleh Allah untuk kita gitu. Jadi itu juga, air itu merupakan senyawa kimia. Jadi kita tidak, sekali lagi ternyata kita tidak bisa lepas dari kimia dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian itu materi yang berhubungan dengan kimia. Jadi kita kimia dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Nah, karena itu kita perlu mempelajari kimia gitu kan. Nah, tentunya kimia tahap awal ini adalah kimia dasar ya, jadi tidak bisa langsung ke kimia tingkat lanjut ya. Jadi kimia tingkat lanjut itu disiapkan untuk mereka yang ingin kuliah di bidang kimia ya, kimia dasar, kimia tingkat lanjut. Tapi untuk yang orang tidak mempelajari jurusan kimia, Pak Tio nggak senang kimia gitu, saya senangnya dagang, saya senangnya jual cilok gitu ya, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kan tetap nanti kan kita perlu materi-materi kimia dasar gitu. Jadi itu tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, jadi intinya kita harus mempelajari kimia, minimal kimia dasar ya, walaupun kita nanti tidak berhubungan dengan kimia tingkat lanjut gitu kan, tidak kuliah di jurusan kimia, kita sebaiknya mempelajari kimia dasar karena itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari seperti yang tadi kita bahas di awal ya. Jadi mempelajari kimia itu sebaiknya harus kita lakukan gitu kan. Kemudian apa sih tujuan kita belajar kimia ya? Kimia dasar terutama ya kan. Tujuan adalah supaya kita dapat, nah ini kan bagi siswa atau bagi mahasiswa ya gitu. Jadi bagi siswa atau bagi mahasiswa atau bagi masyarakat umum yang ingin berkenalan dengan kimia, karena kan tadi kan saya bilang kan kimia kan sahabat manusia. Jadi tidak hanya siswa dan mahasiswa ya, semua manusia gitu kan, itu juga memerlukan untuk belajar kimia gitu kan. Jadi apa gitu. Nah, tujuannya adalah supaya siswa atau mahasiswa atau masyarakat umum bisa mengklasifikasikan materi itu ya. Jadi mengklasifikasikan materi. Jadi materi itu kan terdiri dari ada unsur, kemudian ada senyawa dan lain-lain. Nah, itu nanti akan kita pelajari gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kimia yang kedua itu adalah supaya siswa atau mahasiswa atau masyarakat bisa menyusun konfigurasi elektron gitu, konfigurasi elektron. Terus yang ketiga, bisa menentukan ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu ada ikatan kovalent, ada ikatan hidrogen dan lain-lain ya. Itu semua termasuk dalam materi ikatan kimia gitu kan. Itu perlu kita pelajari, tentunya dasar-dasarnya gitu ya. Nah, kemudian apalagi bisa menentukan jumlah zat ya dari suatu reaksi kimia. Jadi ada suatu reaksi kimia, jangan pernah berpikir bahwa reaksi kimia itu hanya terjadi di lab gitu kan, terus di luar lab itu keseharian kita ya. Kita makan, terus kita mohon maaf, kita BAB, kemudian kita jalan-jalan, kita olahraga, keluar keringat gitu kan. Nah, itu semua merupakan suatu reaksi kimia gitu kan, dan itu di luar lab gitu kan, di luar lab, bahkan tidak berhubungan dengan jurusan lab gitu. Jadi perlu juga kita pelajari ya. Kemudian tujuan belajar kimia yang kelima adalah, oke, kameramen, kelima adalah kita bisa menentukan konstanta kesetimbangan kimia ya kan. Nah, apa itu konstanta kesetimbangan kimia? Nanti akan kita pelajari di kimia dasar setelah pengantar ini gitu. Kemudian yang keenam, menentukan entalpi reaksi ya. Lambang entalpi gini ya, segitiga, itu biasanya dibaca delta. Kemudian juga bisa menentukan pH asam basa. Nah, asam basa kemarin sudah kita bahas kilas ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jadi menentukan pH asam basa. Kemudian juga menentukan pH suatu buffer, tulisannya buffer, bukan buffalo ya, buffalo. Jadi buffer itu larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga? Nanti dibahas ya di episode khusus tentang kimia dasar. Kemudian yang terakhir 8 itu menyetarakan reaksi
Redok itu reduksi oksidasi gitu kan. Reduksi itu pengurangan gitu kan. Nah, oksidasi itu reaksi yang bersentuhan dengan oksigen ya, seperti itu ya. Apa sih bersentuhan dengan oksigen? Nanti juga dijelaskan. Oke, seperti itu. Nah, itu yang diharapkan dari seorang siswa atau mahasiswa atau masyarakat yang ingin mempelajari kimia dasar. Nah, itu diharapkan seperti itu. Nah, kemudian supaya bisa seperti itu kita tentu mempelajari materinya kan. Nah, kalau gitu apa sih materi kimia dasar? Hampir sama dengan yang tadi gitu kan. Jadi materi kimia dasar itu misalnya adalah yang pertama atom dan struktur atom ya. Atom dan struktur atom. Kemudian yang kedua ikatan kimia ya. Tadi ikatan kimia yang menghasilkan apa, yang terdiri dari ikatan kovalen, ikatan hidrogen dan lain-lain ya. Kemudian konsep mol ya kan. Jadi konsep mol ini bukan mol di mana kalau kita jalan-jalan terus ke mall kita beli barang mewah, bukan mall yang itu. Atau eh, konsep mall apa, orang tidur wah itu jadi molor, bukan mall seperti itu. Konsep mall di sini adalah berhubungan dengan persamaan reaksi suatu kimia. Jadi eh, contohnya adalah yang kemarin saya berikan contoh asam basa ya. Jadi misal suatu asam 1 gram direaksikan dengan basa 1 gram menghasilkan garam dan air. Nah, walaupun garam dan airnya belum terbentuk, nih baru ini asam, ini basa, masing-masing 1 gram. Nah, kan baru mau direaksikan. Asam basanya apa, garam sama airnya belum kelihatan, tapi dengan mempelajari konsep mol kita bisa menebak dengan tepat bahwa nanti garam dan air yang dihasilkan sekian gram gitu kan dengan konsep mol ini. Jadi kita itu perlu mempelajari konsep mol di situ kan. Jadi bagaimana mengkonversi suatu gram berat atau massa dari suatu senyawa dibuat dalam konsep mol. Nah, kemudian menggunakan persamaan reaksi, kesetaraan. Nah, sampai hasil akhirnya kita bisa menebak jumlah air dan garam yang dihasilkan tuh berapa gitu, berapa gram gitu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian materi yang keempat dari kimia dasar itu adalah kesetimbangan kimia gitu kan. Itu nanti perlu kita pelajari gitu kan. Nah, kemudian yang kelima asam basa ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya asam basa ya, yang hasilnya garam dan air. Nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu kan. Tapi dalam lingkup masih kimia dasar ya, belum tingkat lanjut gitu kan. Nah, kemudian yang keenam termokimia. Termo itu panas ya. Kimia itu reaksi kimia. Jadi termokimia adalah setiap reaksi kimia yang dihasilkan itu akan menghasilkan suatu panas ya. Jadi panas termo. Jadi menghasilkan suatu panas, dan dengan mempelajari termokimia kita akan bisa menentukan panas yang dihasilkan dari suatu reaksi. Nah, panas ini nanti akan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti itu. Jadi perlu dipelajari termokimia. Jadi memperkirakan panas yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia gitu kan. Nah, yang terakhir dari tujuan pelajaran kimia dan materi kimia dasarnya adalah yang ketujuh itu adalah reaksi ya, reaksi redok. Jadi reduksi oksidasi gitu kan. Jadi di situ pengurangan suatu elektron, kemudian penambahan elektron, kemudian nanti reaksi dengan oksigen itu kita pelajari ya kan, hampir sama dengan konsep mol ya. Jadi nanti kita bisa menebak dengan tepat gitu kan, tanpa harus melihat hasilnya gitu kan, asal kita tahu jumlahnya berapa gram di awal gitu kan. Jadi nanti di akhir reaksi kita bisa menentukan hasilnya itu berapa gram, seperti itu ya. Itu materi-materi kimia dasar yang dipelajari di baik di perguruan tinggi maupun di tingkat SMA ya. Jadi SD SMP belum ya, tapi di tingkat SMA sudah mulai dipelajari. Dan ini kalau untuk di SMA ini mau dari nomor 1 sampai nomor 3 itu nanti di kelas 1, nanti naik ke kelas 2 itu nanti nomor 5, nomor 6, nanti di kelas 3 baru nomor 7 dan 8 gitu kan. Seperti itu kira-kira ya. Tidak sama persis, tapi kira-kira di setiap sekolah itu seperti itu ya gitu. Nah, kemudian di perguruan tinggi itu sebenarnya hampir sama, cuman dia dipadatkan ya. Jadi misalnya materi kelas materi tentang asam basa, mungkin kalau di tingkat sekolah cuman sampai 3 bab, tapi masuk ke perguruan tinggi mempelajari asam basa juga tapi 10 bab gitu ya. Jadi yang bab 1, bab 3 itu hanya untuk SMA, nanti bab 4 dan sampai bab terakhir itu untuk perguruan tinggi gitu kan. Tapi tetap dalam lingkup materi kimia dasar gitu ya. Oke, begitu. Mudah-mudahan selain pandang kimia ini bisa mencerahkan kehidupan kita, bisa memahami dengan baik kenapa kok kita perlu bersahabat dengan kimia gitu kan. Jangan memusuhi kimia tapi bersahabat, karena kita tidak bisa lepas dalam kehidupan
Sarari yang berhubungan dengan kimia dari sejak kita lahir sampai akhir hayat. Bahkan ketika kita sudah selesai kemudian dikubur dan ditutup kain kafan, terus kita dikubur, itu juga masih mengalami reaksi kimia kan, karena kan tubuh kita yang sudah ini selesai itu nanti akan mengalami reaksi kimia kan, sampai jadi tulang belulang gitu kan. Serem ya gitu ceritanya, tapi itu merupakan suatu reaksi kimia kan. Jadi ternyata ketika kita sudah tidak ada, itu proses reaksi kimia masih berlangsung. Jadi perlu ya, kita mempelajari kimia walaupun kita nanti tidak kuliah di jurusan kimia. Oke gitu. Mudah-mudahan pemahaman selain pandang kimia itu bisa menambahkan wawasan ilmu pengetahuan kita gitu ya, sehingga kita nanti dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupan kita yang supaya lebih baik gitu. Oke, begitu demikian. Semoga bermanfaat pada episode kali ini, sehingga kita bisa menambah ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Semoga materi ini bermanfaat bagi para orang tua murid, bermanfaat bagi siswa dan mahasiswa gitu kan, menambah wawasan ilmu kimia gitu kan, untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bermanfaat juga untuk makhluk yang ada di jagat raya beserta segala isinya gitu. Kemudian jangan lupa kalau misalnya masih bingung, tonton dari awal, jangan di skip gitu kan, supaya tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung juga, nah jangan lupa tanyakan kritik saran di kolom komen, beserta tekan tombol like, subscribe, sama lonceng gitu kan, supaya kalau ada pembaruan data itu nyampe langsung ke kita gitu. Oke. Nah, demikian materi kimia kali ini, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Amin. Bila fi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.